Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jemaah Masjid Al-Falah yang kami hormati, yang semoga selalu berada dalam rahmat, naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sesungguhnya hanya untuk Allah kita memuji dan syukuri segala nikmat kita ini, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Salam dan salam semoga selalu curahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat termasuk kita. Mudah-mudahan kelak kita dapat bertemu dengan beliau di yaumil kiamat dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan sore hari ini atau malam hari ini saya ingin mengulas kembali tentang karakter hawa nafsu manusia yang dapat menjerumuskan manusia atau dapat membahagiakan manusia. Kita kaji masalah ini berdasarkan petunjuk Allah, tentu saja dengan maksud untuk mengkoreksi diri kita. Suka atau tidak suka bahwa setiap manusia dibekali hawa nafsu yang berbeda-beda, ya, visi misinya berfungsi sebagai pendamping akal dan untuk mengembangkan budaya hidupnya. Hawa nafsu juga merupakan potensi untuk bagaimana melakukan pertahanan hidup, juga untuk memotivasi keinginan dalam rangka mendapatkan sesuatu, baik yang membahagiakan dan juga mungkin ya sesuatu yang menipu sehingga menghilangkan kebahagiaan. Di balik nafsu itu ada nafsu yang mengarah kepada kehidupan yang dapat menyelamatkan baik di kala di dunia maupun juga menyelamatkan di kala kembali ke alam akhirat. Nafsu yang bisa membuat enak, ya, menuju kebahagiaan. Tetapi ada juga yang dapat justru menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia kepada kehidupan yang sengsara, penyesalan yang abadi, dan mendapatkan kesudahan berupa siksaan-siksaan. Nah, inilah makanya kita kaji kembali supaya ini kan di akhir tahun ya, bulan 12, 2 minggu lagi, tepatnya di tanggal 7 ya, malam itu insya Allah kita sudah tahun baru 1446 Hijriah. Jadi kita mempelajari tentang nafsu atau jenis-jenis nafsu ini, tujuannya adalah bagi kita untuk melakukan koreksi diri, sehingga di mana nanti kita terhadap karakter ini. Sebab di dalam Al-Quran kita semuanya sudah paham surat Asy-Syams
ayat 8, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan atau mewahyukan atau memberikan hidayah baik naluri dan sebagainya kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Jadi memang Allah membekali nafsu ini ada potensi untuk fasik, ada potensi untuk bertakwa. Karena itu untuk membedakan ya, antara manusia yang baik dengan manusia yang fasik atau manusia yang buruk, ya adalah keseimbangan hawa nafsunya ini. Demikian juga yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain adalah keseimbangan hawa nafsunya yang tentu saja terus terbimbing dengan petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau hawa nafsunya tidak terbimbing, ya sama dengan kambing, ya sama dengan hewan lah, bahkan mungkin lebih sesat dan lebih hina lagi. Maka sebenarnya yang membedakan antara manusia itu dengan makhluk yang lain adalah berkaitan dengan hawa nafsu ini, sehingga hidup dan kehidupannya di dunia dapat memberikan keselamatan untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Bagi yang sudah berkeluarga, berarti kan ini anak keturunan ya, walaupun hewan juga punya anak keturunan ya. Dan juga hewan itu mempunyai kasih sayang, sehingga dengan rasa kasih sayang yang Allah turunkan kepada hewan, harimau itu tidak mungkin menerkam atau membunuh anaknya. Tapi manusia bahkan banyak ya Pak ya. Manusia bahkan banyak ya Pak ya. Harimau itu segalak-galaknya harimau, sepuas-puasnya harimau, tidak ada yang kemudian membunuh anaknya sendiri. Ya, bahkan ketika ada, kalau kita lihat ya di dalam karakter harimau itu, kalau anaknya cacat kemudian tidak bisa kemungkinan bertahanan hidup, itu dibawa ke tempat yang jauh, ditinggalkannya di sini, kemudian sambil menangis, mengeluarkan air mata, ya karena ya rasa kasih sayang sebenarnya nggak tega juga gitu, tapi daripada nanti kemudian jadi sasaran terkaman binatang yang lain di hadapan yang lainnya atau diterkam oleh sesama harimau yang lain, maka biasanya diungsikan di tempat yang jauh. Baru setelah itu ditinggalkan sambil menangis. Sebentar dia nengok ke belakang. Itu harimau punya rasa kasih sayang. Ya. Manusia diberikan hawa nafsu supaya berbeda dari makhluknya yang lain. Tetapi gara-gara nafsu pula, maka bisa saja manusia lebih kejam daripada binatang tadi. Nah, disinilah maka kita melakukan koreksi ini atau pelajari ini supaya kita tetap terbimbing. Jadi sekali lagi tujuannya supaya kita tetap terbimbing. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda dalam Sunan At-Tirmizi dari Abu Ya'la Al-Maududi, ya, Rasul bersabda, khairukum mayyurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang selalu diharapkan kebaikannya oleh orang lain dan orang lain merasa aman dari keburukannya. Nah, ini maksudnya dari hawa nafsu juga. Jadi kata Nabi, sebaik-baik di antara kita, di antara kalian, di antara manusia adalah yang selalu diharapkan kebaikannya oleh orang lain dan aman dari kejahatannya. Orang lain itu jadi merasa aman dari perbuatan buruknya. Jadi kalau ada orang alim maksudnya orang berilmu ya Pak ya, tapi bikin kesal orang lain, nah keburukannya nampak membuat masalah dengan orang lain, nah di sini berarti bukan orang yang baik. Pasti ada hawa nafsu di dalamnya, ada kepentingan sesuatu, ada kebanggaan yang tujuannya adalah untuk ta'ajub terhadap dirinya sendiri. Nah, ini bahaya. Lanjutan hadisnya, wasarrukum malla yurja khairuhu wala ya'manu syarruhu. Dan seburuk-buruk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak aman dari kejahatannya. Nah, ini. Jadi kebaikan orang itu nggak direken, itu nggak dibutuhkan oleh orang lain. Ini orang buruk ini, ya. Kelakuannya buruk. Jadi kalau dia berbuat baik itu nggak diharapkan, justru malahan karena ada apa-apanya gitu ya. Bukan apa adanya, tetapi ada apa-apanya. Nah,
Nah ini yang bahaya kan gitu ya. Orang yang ikhlas berbuat itu apa adanya gitu ya, tidak dibuat-buat, tidak juga minta ucapan terima kasih, tidak juga minta balasan, itu orang yang baik. Jadi diharapkan kebaikannya orang lain sehingga orang nyaman dan merasa aman dari keburukannya. Artinya orang itu memiliki keburukan itu tidak membahayakan orang lain. Jadi orang yang baik begitu. Sementara orang yang buruk tidak diharapkan kebaikannya, ya, dan orang lain tidak aman dari kejahatan atau keburukannya. Nah inilah maka kita harus menjadi orang-orang yang melakukan koreksi terhadap hawa nafsu. Karena ini semua berkaitan dengan hawa nafsu. Ya tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah ilhamkan kepada diri setiap manusia, di antaranya adalah kita, adalah potensi untuk berbuat fasik atau kefasikan dan potensi untuk ketakwaan. Karena itulah maka Rasulullah mempertegas dalam hadis yang lain yang dulu dan pernah atau sering ya saya sampaikan hadis ini ya dari Sunan Abu Dawud ya. Rasul bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Ya, al-qayyisu maksudnya apa? Orang yang qayyis itu artinya orang yang cerdas, yang cerdik. Man dana nafsahu adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, wa amila dan selalu beramal atau berbuat lima ba'dal maut, untuk bekal kehidupannya sesudah wafatnya. Jadi kita harus yakin bahwa setelah kematian di dunia kita bakal hidup atau dihidupkan kembali di yaumil mahsyar nanti. Nah, kemudian Rasul menyatakan wal ajzu man atba'a nafsahu hawa. Dan sedangkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang ajiz itu artinya dungu ya atau pecundang ya, istilahnya begitu. Bahasa tepatnya apa ya? Kita kadang-kadang khawatir bahasa kalau terjemahkan nyinggung orang gitu ya. Dengan bahasa dungu itu rasanya orang tersinggung ya. Jadi wal ajiz itu tapi memang ya disebut lemah akal gitu ya. Orang yang lemah akal tadi ya, lemah akal itu kan bahasa Indonesia dulu ya. Apa? Lemah akal ya, lemah akal ya. Wal ajizu man atba'a nafsahu. Orang yang lemah akal ialah orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya. Man atba'a nafsahu hawa, memperturutkan hawa nafsunya. Jadi pengennya itu semua ya berhasil gitu ya dengan hawa nafsunya. Gak boleh gak berhasil ya. Artinya begitu ya. Artinya nggak boleh nggak menang, jadi begitu. Itu segala sesuatu ya artinya manusiawi lah gitu ya. Tapi memperturutkan hawa nafsu, segala sesuatu itu harus menjadi miliknya atau harus diraihnya dengan cara apapun, dengan cara yang curang atau tidak curang, pokoknya. Nah itu adalah orang-orang yang sebenarnya tertipu, yang lemah akal. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan hanya berangan-angan seolah-olah Allah baik kepada dirinya atau berangan-angan mulut terhadap kebaikan Allah, tapi dia tidak banyak beramal, terus memperturutkan hawa nafsunya, tak peduli. Nah sehingga ya, seperti yang dijelaskan Nabi tadi, orang lain tidak membutuhkan kebaikannya dan juga tidak merasa aman dari kejahatannya. Nah inilah yang mesti menjadi panduan kita ya. Artinya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lemah akal ya. Kita harus menjadi orang-orang ulil albab ya, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dimanapun berada sehingga dia berbuat kebaikan ya, walaupun tidak diberi balasan ucapan terima kasih sekalipun, tapi dia melaksanakan kebaikan hanya karena Allah, karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Nah klasifikasi manusia menurut pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 3 yang saya yakin di antara kita juga sudah pernah membacanya ya. Pertama adalah nafsul amarah, nafsu yang menggiring kepada kecenderungan untuk berbuat dosa. Golongan manusia yang masih sering lebih mementingkan dirinya sendiri atau ananiyah ya, yaitu mengikuti nafsu amarah ya, disebut sebagai golongan manusia yang masih suka menzalimi dirinya sendiri dan juga kadang-kadang berbuat zalim terhadap orang lain, sehingga masih suka berbuat dosa ya, tanpa menyadari bahwa itu adalah dosa. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Yusuf ya, surat nomor 12 ayat yang ke 53.
Allah menjelaskan di dalam surat Yusuf ayat 53 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi Allah menjelaskan ada nafsul amarah di situ. Dan aku, maksudnya Nabi Yusuf, tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi hawa nafsu yang diperturutkan tadi menyuruh kepada kejahatan, nafsul amarah namanya. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, yaitu diberikan hidayah, bimbingan. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berdasarkan ayat ini, maka nafsul amarah artinya nafsu yang mengajak, cenderung mengajak kepada berbuat dosa, berbuat kejahatan, apapun bentuknya, baik terhadap dirinya sendiri atau menzalimi dirinya sendiri, ataupun berbuat dosa yang dapat merugikan orang lain. Itu disebut dengan nafsul amarah. Ya. Kemudian yang kedua, nafsul lawamah. Ya. Kecenderungannya masih 50-50 istilah anak mudanya. Ya, nafsul lawamah. Golongan manusia yang mempertahankan nafsul lawamah ini sering diberi istilah, ya kalau dulu istilahnya STFJ ya Pak ya. Sholatnya terus, maksiatnya juga jalan gitu. STFJ. Jadi ini orang yang masih dikuasai nafsul lawamah, yaitu orang-orang yang 50-50. Sholatnya jalan bagus gitu ya, tapi begitu keluar dari masjid beda lagi ya. Saya tidak ngomongin orang, tapi hanya untuk mengingatkan diri kita ya, jangan sampai ini ditiru ya. Saya beberapa kali menangani orang ya, yang tadinya tidak kenal, tapi saya tahu orang ini rajin ke masjid. Kalau di masjid bawaannya khusyuk luar biasa ya, khusyuk luar biasa. Tapi ternyata setelah keluar masjid dia tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk menyimpang, karena dipaksa untuk menyimpang oleh atasannya ya. Ini mohon maaf ini ya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak memiliki jati diri karena apa? Hidupnya ditetapkan, ditentukan, dipaksa oleh atasannya. Jadi begitu. Bapak bisa bayangkan yang seperti ini siapa kan gitu ya, atau kelompok mana kan gitu ya. Nah di masa tuanya ya, karena kalau ketemu ya mohon maaf, munduk-munduk ya, cium tangan gitu ya, hormat. Tapi di luarnya keselnya bukan main, apalagi dengar dakwah kita yang rada tegas gitu ya. Nah ini contoh-contoh yang harus dihindarkan gitu ya. Jangan sampai kemudian kita termasuk golongan yang punya nafsu lawamah ya. Kalau kita ingin bahagia mestinya ya jangan mau dipaksa oleh orang lain, karena nafsu masa depan kita kan tidak ditentukan oleh diri kita sendiri. Orang lain nanti tidak bisa bertanggung jawab. Yang ada malah ketika kita terjerumus, terjebak, mereka kabur duluan ya. Atasan tuh kadang-kadang begitu Pak, nyuruh anak buahnya berbuat zalim, tapi begitu mau mengarah kepada dirinya dipagerin macam-macam gitu ya, supaya nggak mengarah kepada dirinya atau kejahatan dirinya nggak kelihatan. Nah akhirnya ketika mengalami masalah gitu ya, mengalami masalah artinya diperingatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk penyakit, dalam bentuk kehidupan yang tidak nyaman ya dan sebagainya ya. Untuk anaknya baik gitu ya, anaknya baik Pak, menghubungi saya. Begitu menghubungi saya, ini kayaknya suaranya Ustadz Dhani deh gitu. Nah, saya malah kaget gitu ya, kok kenal duluan gitu kan. Pak siapa? Saya sebut namanya ini dan sebagainya. Wah pantesan gitu kan, kalau di masjid kelihatan khusyuknya luar biasa gitu kan. Tapi begitu ya, terus kalau keluar ya cium tangan Pak gitu ya. Sama dengan para pemabuk itu Pak, kalau ketemu ustadznya gitu ya, ketemu ustadz itu cium tangan, munduk-munduk, hormatnya bukan main gitu ya. Tapi begitu keluar ya lupa lagi dia gitu ya. Pemabuk itu namanya. Nah itulah yang disebut dengan nafsul lawamah itu begitu. Dia mungkin juga sadar bahwa dirinya Islam, harus ibadah, harus berbuat baik, tapi belum bisa mengendalikan hawa nafsunya tadi, baik secara diri mandiri maupun dipaksa oleh orang lain. Para pemabuk itu juga awalnya dia tidak mau mabuk Pak, tapi karena terjebak oleh pertemanan. Itu masalahnya ya. Jadi tidak punya prinsip kehidupan. Nah disinilah makanya kita ingatkan. Ya, jadi ada dua, yaitu yang kedua nafsu lawamah, ini golongan manusia yang masih melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Ya. Tercelanya kalau untuk dirinya sendiri sih tidak ada masalah gitu ya, karena nanti bertanggung
nafsu ini dipaksakan untuk berbuat jahat, misalnya membunuh, misalnya begitu, dipaksa setelah membunuh nanti kemudian ditutupi oleh atasannya nggak bersalah, ya khawatir lah ya, yang seperti ini jangan sampai terjadi. Nah, ini perlu kita ingatkan. Jadi supaya anak-anak muda atau siapapun juga yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga terjebak kepada al-lawamah ini, hendaklah segera bertobat, membersihkan diri sebelum Allah berikan penyesalan. Di dalam Al-Quran ini surat Al-Qiyamah ya, ayat 2 dan sampai dengan 5. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Jadi nafsul lawwamah itu nafsu yang menyebabkan menyesal terhadap dirinya sendiri. Ayat sabul insanu allan najma'a 'idhamah. Maksudnya orang yang menyesali diri tadi karena telah banyak berbuat dosa, bahkan dia berbuat kebaikan itu juga menyesal karena kebaikannya cuma sedikit, tidak bisa mengalahkan banyak dosanya karena dia dahulu tidak berbuat lebih baik dan di dalam kehidupannya sehingga di masa tuanya menyesal. Nah, karena itulah diingatkan. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan demikian sebenarnya, kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Artinya manusia itu nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan sempurna untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yuridul insanu yafjura amamah. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus. Disinilah maka Allah bersumpah demi nafsu yang menyesali diri. Jadi nafsu lawamah. Yang kedua, karakter manusia yang masih berbuat lawamah itu akan menyesali dirinya sendiri. Karena itu kita ingatkan, maka hendaklah kita melakukan introspeksi secepat mungkin, jangan ditunda. Ya, kalau kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, baik terhadap diri kita sendiri yang kita sadari ruginya juga diri kita sendiri, atau dipaksa oleh orang lain, maka segeralah untuk mengakhiri perbuatan buruknya itu, menyesali diri dan tidak mengulangi lagi. Karena orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kita ingat ya surat Ali Imran ayat 134, 135, 136. Jadi Allah mengingatkan supaya kita bersegera kepada ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang tadi yang ditunggu-tunggu kebaikannya dan orang merasa nyaman atau merasa aman dengan keburukan orang itu. Dia punya keburukan tapi tidak membahayakan orang lain. Nah, artinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran ya ayat 134-nya, yaitu orang-orang yang menginfakkan ya hartanya atau rezeki dari Allah itu baik dalam keadaan lapang maupun sepi, kemudian mampu menahan marahnya. Kalau misalnya mesti marah kepada orang lain, yang marahnya cuma mukanya masuk doang gitu ya, jangan sampai bentak-bentak di hadapan umum dan gitu ya. Kecuali kalau bentak-bentak di hadapan umum itu memang pelaku maksiat gitu kan, boleh Pak dibentak-bentak gitu ya, bubar atau saya bakar. Nah itu harusnya boleh gitu kan, misalnya perjudian gitu kan, kemudian tadi sedang minum minuman keras misalnya gitu kan, itu boleh Pak bentak-bentak gitu ya. Kalau nggak dibentak soalnya malah mereka yang bentak soalnya gitu. Nah itu boleh ya, karena ini dalam rangka untuk nahi mungkar. Tapi kalau ya hanya kesenggol spionnya misalnya gitu ya nggak usah marah-marah lah gitu ya, berhenti melotot dicegat di depannya, apaan lo misalnya gitu kan. Nah ini bahaya gitu kan ya, padahal cuma kesenggol spionnya sebentar ya, ngomong aja ya, diskusi. Dan biasanya yang nyenggol juga tahu diri, biasanya kemudian ngerem, kemudian minta maaf, minimal kasih kode bahwa sebenarnya dia minta maaf kan gitu ya. Karena saya juga pernah mengalami begitu kan nyenggol spion orang ya, berhenti saya kemudian mohon maaf gitu kan ya, walaupun tadinya orang juga marah gitu ya, kita masih pakai helm, masih pakai jaket, jadi kan nggak ketahuan yang minta maaf lah
Kita juga pernah kesenggol juga marah-marah gitu ya. Bahkan saya sempat jatuh dulu di depan Ibnu Khaldun gitu ya, sengaja itu disenggol oleh motor anak muda ya, nggak marah-marah ya, anak muda berhenti, kita malah salaman, udah nggak apa-apa, ini namanya juga celakaan gitu ya. Kalau kita marah-marah, emang kalau dengan marah-marah kemudian juga nggak puas nggak juga sih gitu ya. Contoh, ya, ya jadi nggak perlulah kita marah-marah. Jadi kita harus jadi orang yang kalau mampu menahan marah itu termasuk orang yang bertakwa. Kita harus berusaha. Karena kita sudah membaca ayatnya, maka itu harus jadi bimbingan kita. Ayat berikutnya 135, dan juga orang-orang yang apabila telah berbuat zalim, ya, atau berbuat fahisyah, ya, perbuatan keji, kemudian dia ingat kepada Allah, dan setelah itu dia tidak meneruskan perbuatan zalim dan kejinya itu, ya, dan dia bersumpah untuk meninggalkannya. Nah itu orang yang bertakwa. Jadinya orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang apabila dia berbuat salah, kemudian ada yang mengingatkan atau dia sendiri ingat, maka kemudian dia berhenti, tidak melanjutkan perbuatan zalimnya atau perbuatan kejinya. Tapi kalau orang yang nafsul amarah, beda Pak. Dia bagaimana supaya kejahatannya tidak ketahuan orang. Wah, ditutup berlapis-lapis itu. Ada saksi, dibungkam saksinya, kan gitu ya, dan sebagainya. Nah itu orang yang punya nafsul amarah tadi. Kemudian yang ketiga, nafsu al-mutmainnah, yang telah tunduk patuh tanpa tanpa syarat istilahnya ya, tanpa syarat kepada ketetapan Allah, pada takdir Allah, karena dia tahu bahwa hidup ini ada takdir baik, ada takdir buruk, dipergilirkan. Ketika diberikan takdir buruk, dia tetap sabar, menjadi orang-orang yang tidak putus asa, yang tidak melakukan kejahatan ya, termasuk diantaranya pernah kita jelaskan bahwa setiap manusia itu kan rezeki yang halal sudah ditetapkan. Ya, rezeki yang halal itu sudah ditetapkan dan tidak akan pernah mati sebelum takdir rezeki yang sudah ditetapkan Allah itu terpenuhi semua. Karena itu kalau misalnya di dalam hadis pernah dijelaskan ya, kalau sedang Allah tahan rezeki itu, maka jangan kalian cari atau jangan kalian undang dengan cara berbuat maksiat. Sebab kalau dicarinya, dikejarnya dengan bermaksiat, maka Allah cabut yang halal tadi dan mencabut keberkahannya. Yang didapat adalah rezeki yang haram dan hilang keberkahannya. Dan itu termasuk hawa nafsu al-amarah tadi yang memperturutkan hawa nafsunya. Alhamdulillah min dzalik. Jadi nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang dimiliki oleh jiwa yang tenang. Artinya tenang tadi bahwa memahami qada dan qadar Allah. Ada kalanya hidup ini diberikan kesenangan, kebaikan. Ada kalanya diberikan kesulitan, ujian-ujian yang menyedihkan, yang seolah-olah kita paling sedih ya, paling merana, paling sengsara. Padahal orang lain juga sebenarnya banyak juga yang lebih daripada kita. Nah disinilah maka kalau jiwa yang tenang ketika mendapatkan ujian apapun dia tetap sabar. Bahkan orang lain mungkin tidak mengetahui bahwa dia sedang mendapatkan ujian yang berat. Nah, di sini yang disebut dengan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Dan orang yang seperti ini sebenarnya juga masih terbagi ya, masih terbagi lagi di dalam 3 golongan pewaris Al-Quran itu. Ada yang tenang tapi tetap tadi masih juga zolim ya, zolim tapi tenang Pak, diam-diam ya. Nah ini tapi walaupun zolim tapi dia tadi selalu melakukan muhasabah ya, minta maaf setiap hari, bertobat setiap hari, kecuali kepada sesama manusia dia tidak berusaha untuk tidak mau berbuat banyak zolim kepada sesama manusia, tapi zolimnya terhadap dirinya sendiri. Nah, ini dijelaskan di dalam surat Fatir ya, surat Fatir ayat 32 ya, bahwa yang mewarisi Al-Quran itu Al-Quran itu kan diwariskan ya, ada yang zalimul nafsi, ada sabiqun bil khairat ya, dan ada juga yang muktasib di tengah-tengah. Nah, tapi kalau yang nafsul al-mutmainnah ini diabadikan penjelasannya di dalam surat Al-Fajr oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, wahai hamba-hamba yang memiliki jiwa yang tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas atau yang ridho. Ya, radiyatan mardiyah. Ya.
fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku yang ada dalam ridho Allah, ya ridho Allah, ridhoku maksudnya ridho Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Inilah yang disebut dengan jiwa yang tenang tadi. Jadi ketika mendapatkan ujian, sesuatu yang menyulitkan, yang menyedihkan dan lain sebagainya, maka dia tetap bersabar. Contohnya siapa? Saudara-saudara kita di Palestina, luar biasa itu. Ya, ujiannya nggak pernah berhenti sejak tahun 1948 sampai hari ini, ya. Dan ternyata mereka luar biasa, diuji apapun masih tetap dibela dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin sudah putus asa, ya, sudah bunuh diri, sampai musuhnya yang banyak bunuh diri, musuhnya tidak ada yang bunuh diri, itu saling menembak temannya. Nah, ini contoh, ya. Jadi ini contoh-contoh jiwa yang tenang. Di uji seberat apapun, dia masih tetap hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata kenapa serangan badai apa ya, Al-Aqsa, ya, kenapa itu dilaksanakan di tanggal 7 Oktober, artinya kalau dulu sebelumnya diserang duluan oleh Zionis, ya ini Hamas ternyata menyerang lebih dahulu, yaitu 7 Oktober. Karena apa? Dia ingin menyelamatkan dua negara besar yang akan dijadikan target untuk dijadikan kaki tangannya Yahudi. Negara Islam terbesar di dunia yaitu Arab Saudi dan Indonesia. Itu ada sehingga Hamas itu tahu, karena di internet itu terpampang gitu, ya. Zionis atau Yahudi di Indonesia sudah banyak gitu kan, dan itu akan deklarasi, ya, setelah tanggal 7 Oktober. Bahkan 7 Oktober itulah deklarasinya, rencananya gitu, ya. Tapi Hamas mengetahui, maka sebelum itu terjadi kemudian dia lakukan serangan pada Al-Aqsa itu. Tujuannya apa? Supaya tidak jadi. Akhirnya nggak jadi betulan itu deklarasi untuk memproklamirkan Zionisme di Indonesia dan Zionisme di Arab Saudi. Tidak jadi sampai hari ini, tertunda. Jadi sebenarnya itu dalam rangka untuk menyelamatkan negara kita, ya, dari kemungkinan ada kanker yang bakal menggerogoti dengan deklarasinya Zionis di Indonesia, bahaya besar. Ya, ini sudah terjadi, walaupun tidak deklarasi, mereka juga tetap bergerak. Tapi setidak-tidaknya dengan serangan lebih dahulu tadi, kemudian tidak terjadi, diproklamirkan, ya, secara terbuka. Nah, disitulah makanya kita juga berterima kasih, ya, dengan itu sebenarnya mereka menolong negara yang dihormati, yang dianggap sebagai saudara tuanya, yaitu Indonesia. Nah, tidak jadi ada deklarasi penetapan Zionisme di Indonesia. Baik, jadi sekali lagi bahwa contoh yang memiliki jiwa yang tenang adalah saudara-saudara kita, para pejuang di Palestina, termasuk rakyatnya. Ya, setiap hari dibombardir, disakiti, ya, diboikot, diisolasi dan sebagainya. Mereka tidak pernah takut. Ya, mereka hanya mengharapkan kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu contohnya. Ya, maka orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang itu tidak pernah takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tunduk kepada siapapun kecuali tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita termasuk golongan yang ini, ya Pak, ya, golongan yang nafsul mutmainnah, memiliki nafsul mutmainnah. Ya, kita hidup di Indonesia tidak harus berjuang seperti itu, walaupun juga dilecehkan, terus dipepet-pepet istilahnya gitu, ya, dipepet-pepet, tapi kita masih tetap bisa berbuat kebaikan gitu, ya, berbuat amal soleh, beribadah dengan tenang, ya, mandi juga tidak harus kayak saudara-saudara kita di Palestina, minum juga begitu. Nah, inilah yang perlu kita syukuri. Maka kita harus selalu berbuat kebaikan dimanapun berada, sehingga kata Nabi tadi, hadis Nabi tadi, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan keburukannya itu tidak membahayakan orang lain. Maka itu harus kita jadikan motivasi di dalam hidup kita. Kemudian di ayat-ayat yang lain kita akan bacakan untuk mendukung pemahaman kita saja. Di surat ini ayat 168 sampai 170, surat Al-A'raf, ya, surat nomor 7. Surat Al-A'raf ayat 168 sampai 170. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi umama
minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Itu tadi maksudnya ada 3 kelompok karakter hawa nafsu manusia. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali. Yarji'un, kembali, maksudnya kembali kepada keimanan, ketakwaan, kepasrahan, ketawakalan hanya kepada Allah. Maksudnya kembali kepada kebenaran. Jadi memang Allah uji dengan kebaikan, nikmat-nikmat, dan juga uji dengan yang buruk atau bencana-bencana. Tujuannya apa? Supaya tetap berada dalam kebenaran tadi. Disitulah kemudian disebut dengan jiwa yang tenang. Kemudian ayat 169, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat. Ini menceritakan generasi Yahudi yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampun. Ini tadi yang berangan-angan mulut terhadap Allah, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Jadi ini Allah membandingkan tentang nafsul amarah tadi yang dimiliki oleh orang Yahudi pada umumnya, apalagi Zionis yang saat ini sedang menjajah, menjarah dan melakukan genosida terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Jadi perjanjian Taurat sudah mereka ingkari. Ya, makanya kalau perjanjian dengan Tuhannya saja sudah diingkari, apalagi dengan manusia, itu kita harus paham itu. Makanya jangan sampai kita tertipu terus dengan perjanjian mereka. Inilah yang sebenarnya kita sering sarankan ketika ketika aksi damai, menyarankan kepada negara-negara Arab itu. Perjanjian mereka itu sudah berkali-kali diingkari, ya, dengan membunuh, dengan membantai dan sebagainya. Kenapa kita mesti taat kepada perjanjian lagi? Batalkan saja gitu kan. Di sejarah Nabi kan juga begitu. Kalau misalnya mereka membatalkan perjanjian atau mengkhianati, ya boleh dibatalkan kan gitu. Ini yang sering kita ingatkan ya, dengan narasi-narasi, orasi-orasi yang kita sampaikan tertulis kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kita sampaikan pernyataan itu negara-negara Arab ini supaya ya, tidak mendiamkan ya saudara-saudara kita di Palestina itu kemudian dihabisi seperti itu. Kemudian ayat yang 170, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sholata inna la nudhi'u ajral muslimin. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab yaitu Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan atau melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi di antara mereka ya, yang tetap istiqomah untuk memegang perjanjian isi kitab Taurat, ya tetap saja dia termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Yahudi yang memang penduduk asli Palestina itu ya tidak suka dengan Zionisme, karena Zionisme itu kan sebenarnya dulunya di Rusia itu yang dihabisi, yang kasus-kasus Nazi dan sebagainya itu sebenarnya ya, dan dibela oleh Inggris dan Perancis. Kalau dalam sejarahnya cukup panjang kalau diceritakan. Jadi ayat-ayat yang kita bacakan tadi 168, 169, 170 menceritakan tentang golongan umat Nabi Musa yang mengingkari perjanjian yang ada dalam kitab Taurat. Mereka memperturutkan hawa nafsunya sehingga nafsul amarah menguasai mereka. Inilah yang perlu kita sikapi. Sedangkan kita sebagai orang mukmin maka ya, tergolong 3 nafsu juga, ya kita di dalam surat Fatir tadi. Sehingga kita harus menjadi orang-orang yang terus berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Ya, jadi di dalam Islam atau di dalam Al-Quran, kaum umat Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan tipenya di dalam surat Fatir
ayat ke-32 sampai dengan 37 ya. Zalimul li nafsi, yaitu orang yang masih suka berbuat zalim atau menzalimi dirinya sendiri atau masih berbuat amarah. Kita azan dulu sebentar. Ya, izin membacakan dua ayat ya untuk menjelaskan tiga kelompok. Nafsu bagi kaum muslimin yang ingin perbaiki wudunya, silakan. Bapak meninggalkan tempat, silakan. Jadi sekali lagi kita jelaskan, di dalam Islam, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang tiga karakter manusia tadi, yaitu yang mewarisi Al-Quran. Dijelaskan dalam surat Fatir ayat 32, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu, yaitu Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang masih suka menganiaya diri mereka sendiri, yaitu dengan disebut zalim li nafsi tadi, artinya cenderung memperburukkan nafsul amarah tadi. Ya, kemudian di antara mereka ada yang pertengahan, yaitu yang lawamah, orang-orang yang kebaikannya hampir sebanding dengan kezalimannya. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan atau sabiqum bil khairat, artinya orang yang selalu responsif terhadap kebaikan, bahkan dia selalu memprakarsai kebaikan itu. Ialah yang bersegera melakukan kebaikan pada saat dia mengetahui bahwa itu adalah kebaikan. Disinilah yang disebut dengan nafsul mutmainnah tadi. Ya, dengan izin Allah. Yang demikian itu ialah karunia yang amat besar. Artinya walaupun zalim, tetapi kalau dia bertobat, kemudian menyadari kesalahannya, dia berhenti, maka insya Allah tetap akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji di surat Al-Imran 133 134.
134, 135 dan 136. Tetapi khusus bagi yang sabiqum bil khairat, yaitu yang jiwa yang tenang tadi, maka Allah menjelaskan di ayat berikutnya, ya, ayat 33 sampai dengan 35. Allah menyatakan jannatul adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabil lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Bagi mereka golongan yang ketiga tadi, ya, golongan yang sabiqum bil khairat, ini yang nafsunya al-mutmainnah gitu ya, lebih kuat gitu ya, disediakan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Kemudian waqalul hamdulillahilladzi alhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji, dan mereka berkata atau memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ya, doa ini atau kalimat ini saya amalkan kalau kita sampai tempat tujuan ketika naik berkendara. Alhamdulillahilladzi alhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Jadi begitu kita sampai di tempat tujuan karena bebas dari segala kesulitan, kesedihan, macet, stres dan sebagainya tadi, maka kita baca doa ini, ya. Kita telusur ternyata ini diamalkan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya, dan ternyata manfaatnya luar biasa gitu ya, kita menjadi tenang, itu sudah begitu, bersyukur. Kemudian ayat yang ke-35-nya alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub, yang menempatkan kami di dalam tempat yang kekal di dalam surga dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Nah, inilah tadi, masuklah ke surgaku bersama dengan hamba-hambaku, ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, disinilah maka kita, ya, berusaha untuk menjadi orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah atau jiwa-jiwa yang tenang. Sekali lagi, kita harus terbimbing untuk menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, bersyukur, ditunaikan segala kewajiban, kemudian berbagi, kemudian disyukuri dengan cara yang benar, tidak untuk berpesta pora. Tetapi ketika kita mendapatkan kesulitan, diuji dengan kesulitan, maka kita tidak putus asa, ya, tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kemaksiatan, atau kemudian melakukan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk bisa keluar dari segala kesulitannya. Inilah yang perlu kita jelaskan. Karena sekarang ini tawaran untuk melakukan keburukan itu banyak sekali. Di handphone banyak iklannya, Pak, ya, judi online. Ya, judi online ya, Pak. Itu dengan game-gamenya itu, habis buka Quran ternyata ditawarin. Handphone saya sering masuk yang model begini. Ini kalau anak-anak muda yang sedang butuh, begitu ada pinjaman, ya, langsung diklik, ternyata pinjaman online, ya, bahaya besar. Nah, inilah kita harus menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini atau yang kita sampaikan bersama-sama ini untuk menjadi kajian bagi kita pribadi, ya, bagi saya pribadi dan jemaah sekalian, sehingga ke depan terjadinya apapun ujian-ujian dari Allah itu kita sikapi dengan benar, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki jiwa yang tenang. Kemudian Allah masukkan ke dalam keselamatan di dalam surganya nanti di yaumil kiamah. Ketika hidup di dunia kita tidak dikejar-kejar dosa, tidak dikejar-kejar utang, tidak dikejar-kejar tagihan, apalagi dengan penagih utang itu ya sudah ada yang dicegat di jalan dan sebagainya, khawatir begitu. Maka orang yang berutang itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka kita harus berusaha menjadi orang-orang yang baik, terlepas dari hutang, karena hutang itu adalah bendera kesedihan, ya, bendera kehinaan di dunia. Ya, mudah-mudahan dengan tema ini yang saya sampaikan di bulan Zulhijjah, ya, di pertengahan bulan Zulhijjah ini bisa menjadi pengarah bagi kita supaya kita melakukan ihtisab diri dari segala keburukan dan kezaliman kita, dan terus melakukan kebaikan-kebaikan atau perbaiki diri sehingga kapanpun kelak Allah panggil kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hamba yang diberikan nikmat rahmat karunia Allah, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga yang dijanjikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.